Anda kembali di News Pagi pemirsa, bersama saya Esma Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya. Terdampak abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau. Sejak beberapa hari terakhir, warga Pulau Sebesi, Lampung Selatan mendapat bantuan ribuan masker dan juga face shield. Bantuan diberikan langsung oleh aparat kepolisian dari Polres Lampung Selatan kepada warga. Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda masih terus bererupsi. Berdasarkan data PVMBG, sejak beberapa hari terakhir abu vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau mencapai ketinggian 1.000 meter. Dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menimpa warga desa Tejang Pulau Sebesi menjadi perhatian aparat kepolisian Lampung Selatan. Anggota Polres Lampung Selatan memberikan bantuan sebanyak 1.500 masker dan 150 buah face shield serta memberikan pelayanan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan sebagian warga yang mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan juga sakit mata diduga akibat terkena abu vulkanik pasca erupsi. Sekilas sih memang debu-debu abu ini masih bisa terasa ya, bahkan tidak hanya di Pulau Sebesi, di Kalianda pun ya, dikarenakan pergeseran angin ya, juga kalau pagi kita bersih-bersih rumah itu masih ada sisa-sisa abu ya. Ini juga perlu diantisipasi ke depannya warga untuk bisa terus mengantisipasi terkait letupan erupsi. Ada masker nih. Warga yang merasakan dampak dari abu vulkanik pasca erupsi ini bersyukur atas bantuan yang diberikan pihak kepolisian. Iya, sangat dirasakan benar. Pedih tuh Pak kalau kita naik motor ya, berjalan begini kalau nggak ada masker ataupun kacamata, terganggu itu. Benar itu. Dirasakan di rumah-rumah juga itu abu itu luar biasa itu. Untuk menjaga keamanan serta kesehatan warga, saat ini warga Pulau Sebesi diimbau untuk tidak beraktivitas dalam jangkauan radius 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban erupsi Gunung Merapi yang videonya sempat viral akhirnya meninggal dunia. Korban sebelumnya dirawat di RSUP Dr. M. Jamil Padang karena luka bakar di bagian organ dalam. Salah satu korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dinyatakan meninggal dunia. Zafira Zahrin Febrina sempat viral usai mengirim video saat ia berada di puncak Gunung Merapi dalam kondisi dipenuhi abu vulkanik. Zafira meninggal dunia pada Minggu sore setelah dirawat intensif di RSUP Dr. M. Jamil Padang selama 13 hari. Zafira mengalami luka bakar 40% dan kondisinya terus menurun. Almarhum yang kesulitan bernapas sempat dipindahkan ke ruang ICU. Memang terjadi kondisi mereka dari luka bakarnya, turunlah kondisinya, kemudian tentu dirawat di ICU. Dan yang tidak memakai kondisinya? Iya, Luka bakar berapa persen? lebih kurang 40%. 40% luka bakar Pak? Iya, kondisi terakhir yang bersangkutan memang kesulitan bernafas ya, bernafas. Maka dari perawatan luka bakar kita pindahkan ke ruang ICU. Jenazah Zafira dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Tunggul Hitam, Kota Padang, Senin siang. Meninggalnya Zafira menambah daftar korban jiwa erupsi Merapi menjadi 24 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengikuti pawai budaya Niti Laku dalam rangka Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ganjar berjalan kaki bersama ribuan sivitas akademika UGM dengan mengenakan baju adat Kalimantan.
Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengikuti pawai budaya Nitilaku dalam rangka Dais Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Minggu pagi. Ganjar yang merupakan alumni UGM ikut tenggelam dalam kemeriahan pawai budaya. Sambil mengenakan baju adat Dayak dari Kalimantan, ia berjalan kaki bersama ribuan sivitas akademika UGM. Ganjar pun berpesan kepada mahasiswa dan pengajar UGM agar tidak melupakan sejarah serta melestarikan kebudayaan. Ganjar setiap tahun ikut ini. Oh, ikut lah. Ini agama kok iya. Terus ini pakai baju apa, Pak? Yang digerakkan? Ini baju Dayak. Kenapa milih Dayak, Pak? Hah? Bos saya punya banyak sekali. Kan harus dipakai satu. Banyak Dayak karena kemarin pas dari Kalimantan. Lihat panjang. Dengan Nitilaku ini Pak, seperti Pesan apanya? Pesan untuk UGM atau? Selalu ingat sejarah. Selalu ingat pesan guru-guru kita karena kita pernah belajar di sini. Dan yang unik di sini itu kampus itu bersatu dengan kampung dan itu dimulai dari keraton. Jadi kita tidak pernah melupakan sejarah itu. Biar kita menjadi orang yang belajar untuk selalu bijaksana. Nitilaku tahun ini mengambil tema kenduri kebangsaan, merajut tenun keindonesiaan. Sementara pawai budaya mengambil start dari Wisma Kagama dan berakhir di halaman Balayurung UGM. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengikuti lomba lari dan juga senam pagi di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan olahraga dilakukan sambil menyapa masyarakat. Siti Atikoh ditemani Sekjen PDIP Hasto Kristianto memeriahkan lomba lari internasional bertajuk Semarang 10K Run yang dimulai dari Balai Kota Semarang. 2.100 pelari ikut dalam ajang ini. Kegiatan berlari dilakukan sambil menyapa masyarakat. Ini bukanlah ajang lari pertama yang diikuti Siti Atikoh. Sebelumnya berbagai ajang maraton juga pernah ia ikuti. Keseruan Siti Atikoh pulang kampung tak sampai di sini. Ia juga mengikuti senam pagi di Panti Marhaen, Semarang. Usai berolahraga, Siti Atikoh akan bersafari politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memperkenalkan program Gerak Cepat Ganjar Mahfud. Sehat dari jasmani dan rohani dulu. Oh, dalam semuanya ya, dalam semua hal tentu kita harus sehat jasmani rohani karena itu sangat penting bagi kita untuk, kan kalau bicara masalah kesejahteraan bukan hanya masalah fisik saja, tetapi rohani dan rasa aman, 3 hal itu. Ya, buat adik-adik yang muda-muda, ayo jangan mager. Olahraga apapun. Luar biasa. Ini Virgin 10K kata beliau, sehingga saya bersyukur bisa lari 10 kilo dan menunjukkan bahwa di dalam pemilu diperlukan fighting spirit, diperlukan suatu daya juang. Pemirsa, pedagang Pasar Baru Jati Asih dan Pasar Keranggan Bekasi, Jawa Barat menyampaikan keluh kesahnya kepada calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam kampanyenya yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo ini, Ganjar memberikan solusi bagi para pedagang pasar yang penjualannya semakin menurun. Kinerja bisnis retail tengah lesu di tengah persaingan bisnis online dan adanya disrupsi teknologi digital, yaitu toko online atau online shop. Kondisi ini membuat para pedagang kecil dan pelaku UMKM mengaku merugi dan memiliki penghasilan yang menurun. Keluhan-keluhan tersebut disampaikan para pedagang kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat mengunjungi Pasar Baru Jati Asih dan Pasar Keranggan Bekasi, Jawa Barat. Pelatihan, tapi yang kedua betul yang disampaikan pemerintah segera mengatur agar kemudian pasar tradisional tidak mati dan kemudian yang jualan lain juga sama-sama bisa berkolaborasi. Maka dengan cara itu semua bisa mendapatkan untung. Jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana bisa mengimbangi pertumbuhan belanja online, tapi retail tidak mati, tidak slow down begitu. Kasihan juga mereka pedagang-pedagang kecil. Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran, dua-dua bisa tumbuh. Online, belanja online jalan, tumbuh, tapi UKM kecil-kecil, retail kecil-kecil juga tumbuh.
Ganjar berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para pedagang pasar dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan mengatur kebijakan yang memihak dan tepat sasaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Megawati Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dukungan untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir. Dukungan berasal dari relawan, ibu-ibu, hingga berbagai organisasi. Peduli terhadap kesehatan masyarakat, relawan Betawi Keren dukung Ganjar Mahfud menggelar program kemanusiaan berupa pengobatan medis gratis di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Warga mendapatkan pelayanan pengecekan kadar gula, kolesterol, penyakit, serta keluhan lainnya, serta diberikan vitamin dan obat-obatan. Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam relawan Fafi Peduli Sahabat Sandiaga Uno for Ganjar menggelar pelatihan sabun cuci piring bareng emak-emak di Cilincing, Jakarta Utara. Program pemberdayaan masyarakat ini untuk menambah kemampuan para peserta untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menopang perekonomian keluarga. DPP Banteng Muda Indonesia meluncurkan program unggulan Jaga Republik yang bertujuan untuk mendukung pemenangan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD serta PDI Perjuangan di Jakarta. Beberapa program unggulan Jaga Republik tersebut diantaranya Jaga UMKM, Jaga Disabilitas, dan Jaga Keluarga Sehat Ternutrisi atau Jaga Nutrisi. Dinilai sebagai sosok berpengalaman di pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Kerajaan Amfuang mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Raja Kerajaan Amfuang, YM Robi Mano, saat bersilaturahmi di Kupang, NTT, dengan perwakilan dinasti Nusantara yang merupakan relawan dari kalangan raja, ratu, sultan, dan tokoh adat yang ada di Indonesia. Generasi alumni muda Unsri dan Unila yang tergabung dalam relawan Krisafa Ganjar mengadakan diskusi tentang branding dan marketing bersama pelaku UMKM serta anak muda. Diskusi ini dihelat dalam rangka membantu pengembangan UMKM lokal di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk bergerak maju menuju usaha yang lebih besar. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye nasional terbukanya di Provinsi Aceh. Pada kampanye tersebut, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan membawa keadilan untuk Indonesia. Ribuan warga rela berdesakan menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Masjid Ba'alawi, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Dalam orasi politiknya, Anies berjanji akan membawa keadilan untuk Indonesia, khususnya di Aceh, mengingat warga Aceh telah berjasa dalam membawa perubahan bagi Indonesia. Usai berorasi, kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi untuk mendukung Capres dan Cawapres Anies Muhaimin. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye di Jawa Timur dengan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar. Namun Prabowo hadir tanpa didampingi oleh cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di lokasi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung masuk menuju area makam dan berdoa di depan pusara sang proklamator. Namun, Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto berziarah bersama sejumlah petinggi partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan rombongan Prabowo pun disambut antusias warga setempat, para pendukung maupun simpatisannya.
salah satu tokoh besar yang mengantar bangsa kita merdeka. Beliau mempersatukan Nusantara, jadi saya kira patut kita hormati. Usai berziarah di makam Bung Karno, Prabowo Subianto melanjutkan kegiatannya dengan bertemu para simpatisan di Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden Indonesia nomor urut 2, jalan-jalan ke kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat kemarin. Ia menjelajahi 3 ikon kota Singkawang, mulai dari Masjid Raya, vihara di tengah kota, sampai rumah kuno Margacia. Beginilah momen Gibran Rakabuming Raka berjalan kaki menjelajahi kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Gibran tampak berjalan kaki mendatangi satu persatu ikon terkenal di kota pariwisata ini, mulai dari Masjid Raya, Vihara Tridharma Bumi Raya, hingga rumah Margacia. Ia mengaku terkesan dengan toleransi yang ditunjukkan di kota Singkawang. Nomor 1 sebelum masuk kota toleran, banyak yang harus kita belajar dari sini. Masalah toleransinya luar biasa sekali. Di sela-sela kunjungannya, Gibran juga sempat mendengarkan aspirasi masyarakat kota Singkawang, khususnya kaum milenial, sembari menyicipi makanan khas Choy Pan. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu akan memberikan peringatan serta sanksi kepada peserta dan juga penyelenggara acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta telah melanggar undang-undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar pasal 29B dan 51B Undang-Undang tentang Desa. Sebelum memutuskan, Bawaslu telah periksa 8 saksi, diantaranya abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 16 November lalu. Pada tanda pengenal peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari AIDS Sedunia menjadi momentum bagi DPP Pemuda Perindo untuk memberikan edukasi terkait bahaya penyakit mematikan ini kepada masyarakat, terutama bagi generasi muda. Edukasi ini menjadi bukti dan juga komitmen dari Partai Perindo dalam mengawal generasi emas Indonesia tahun 2045 mendatang. Saya Partai Pemuda Perindo bersama organisasi anti-HIV/AIDS Kuldesak memberikan penyuluhan bahaya HIV/AIDS di Yayasan Bina Anak Pertiwi Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Edukasi bahaya HIV/AIDS ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk mengedukasi masyarakat, salah satunya generasi muda, agar tidak terpapar penyakit berbahaya tersebut. Menurut saya ini sangat penting karena apa? Karena sekarang meningkat sekali ya kasus HIV ini, dan kadang-kadang ibu-ibu yang di rumah pun
yang nggak pernah kemana-mana mereka tertular. Karena apa? Karena laki-lakinya jajan di luar. Nah itu yang makanya kita harus kasih edukasi ke mereka. Oh ini sangat penting ke depan karena negara ini kan anak-anak mereka semua akan menerus bangsa ini, mereka semua akan menerus Indonesia ini ke depan lebih maju. Jangan sampai anak muda sekarang ini yang menerus kita semua ini jadi jalan yang salah, mereka kemana jadi pergaulan yang salah karena kita tahu modernisasi ini sudah sangat maju. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, Caleg DPR RI Dapil 4 Jawa Barat Indra Utama meresmikan posko pemenangan untuk menampung aspirasi warga. Manfaatkan dan kita merasa terpanggil ya bahwa Sukabumi harus lebih baik 5 tahun ke depan lagi untuk bisa memaksimalkan pembangunan fisik ya dan pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan karpet dan cat kepada warga sekitar, serta memberikan bantuan modal dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, ratusan paket sembako dibagikan kepada warga Keneyam, Duga, Papua Pegunungan. Bantuan diberikan jelang warga menyambut Natal 2023. Personel Satgas Mobile Unit 411 Pandawa Kostrad membagikan 200 paket sembako berisi 3 kg beras, mie instan, dan selimut kepada warga Keneyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pembagian paket sembako yang telah dilakukan selama 5 bulan ini dilakukan 2 kali seminggu. 1 ton beras juga disiapkan untuk dibagikan kepada warga jelang Hari Natal 2023. Paket sembako yang dibagikan kepada warga didatangkan dari Timika menggunakan jalur laut yang tiba awal Desember di Dermaga Amor. Bapak, ini ada sembako, ada beras sama supermie. Terima kasih. Anak-anak yang ada di sini harus terima baik, tidak boleh sakit, tidak boleh celaka, terima baik kita. Amin. Salam buat keluarga Bapak ya. Salam. Luar biasa, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya antusias. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan lusa besok sampai dengan nanti menyambut Natal kita akan menyelenggarakan kegiatan yang seperti kita laksanakan saat ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat di Kenyam, Kabupaten. Pemirsa, MNC Peduli kembali menebar kepedulian terhadap masyarakat. Ya, kali ini MNC Peduli memberikan bantuan medis kepada pasien pengidap kanker lidah di Medan, Sumatera Utara. Lisnawati Sitanggang, warga Sidikalang, Sumatera Utara, tetap semangat walaupun ia didiagnosa penyakit kanker lidah stadium 2. Ditemani sang suami yang setia mendampinginya, Lisnawati kini masih dalam pengobatan dan tinggal sementara di rumah singgah untuk menjalani pengobatan di RSUP Haji Adam Malik, Medan. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat Lisnawati kesulitan mendapatkan penunjang medis yang dibutuhkan. Keterbatasan ini mendapat perhatian dari MNC Peduli yang langsung memberikan bantuan medis pendukung agar Lisnawati tetap semangat dalam melawan penyakit kanker yang dideritanya. Ya, saya sangat bangga, Pak. Senang. Semoga sembuh. Terima kasih sama MNC Peduli. Ini merupakan bantuan dari referensi masyarakat yang kami terima. Dan kami berharap dengan bantuan ini ibu bisa cepat recovery dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. MNC Peduli akan terus menebar kebaikan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan demi Indonesia sejahtera. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.